Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Anggraini, NIM 190231100113, kelas D, Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan bahas mengenai pemikiran ekonomi Islam dari Ibnu Khaldun dalam perspektif Philosophy of Economic System Capitalism. Kali ini kita akan membahas 3 pokok inti pembahasan, yaitu yang pertama kita akan membahas biografi Ibnu Khaldun, dan yang kedua membahas pemikiran atau filosofi ekonomi Ibnu Khaldun, dan yang ketiga kita akan membahas sistem ekonomi kapitalis. Di situ tertuang juga ada perbedaan mengenai sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam, dan juga pendapat atau kritisi dari Ibnu Khaldun mengenai sistem ekonomi kapitalis. Ibnu Khaldun, beliau merupakan bapak ekonomi dunia, lahir di Tunisia pada tahun 732 Hijriah. Beliau memiliki nama lengkap yakni Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi, dan dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid Hadi Al-Hudad. Beliau bergelar Waliyuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Tokoh ini meninggal dunia secara mendadak di Kairo pada tahun 807 Hijriah dan dimakamkan di kuburan kaum Sufi di luar Bab al-Nasr. Karya-karya Ibnu Khaldun. Karya-karya beliau ini sangat bernilai tinggi. Beberapa di antaranya yaitu ada At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya. 2. Muhammadimah, penawulan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Dan yang ketiga ada Libab Al-Muhassalah fi Usul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassalah Afakar Al-Mutahadimin wa Al-Mutaakhirin, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah Muhammadimah, atau yang berarti pendahuluan, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan, buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja dan nilai. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja memegang peran penting dalam peran produksi. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan. Division of labor. Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerja sama dengan pembagian kerja dan spesifikasi. Permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Tenaga kerja, seperti halnya faktor produksi lainnya, juga diperoleh melalui pasar tenaga kerja. Telah disebutkan sebelumnya bahwa sejumlah populasi dan kemakmuran kota turut mempengaruhi pasar tenaga kerja dalam suatu distrik. Pemikiran kedua dari Ibnu Khaldun yakni harga dan mekanisme pasar. Poin pertama ada permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun ditentukan oleh jumlah penawaran dan permintaan dalam suatu distrik atau daerah. Faktor yang menentukan penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Poin kedua yakni keterkaitan harga-harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan keterkaitan antara harga-harga di mana naik dan turun harga sesuatu barang atau jasa akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga barang lainnya. Poin ketiga ada uang dan kekayaan.
Uang menurut Ibnu Khaldun adalah emas dan perak, di mana Allah menciptakan keduanya untuk berfungsi sebagai ukuran nilai bagi akumulasi modal. Pemikiran beliau yang ketiga yakni peran negara dalam perekonomian. Dalam pembahasan mengenai ekonomi makro dalam sebuah negara, Ibnu Khaldun meletakkan dasar dari apa yang disebut Keynes sebagai aggregate effect demand, multiplier effect, and equality of income and expenditure. Kekayaan negara dalam pandangan Ibnu Khaldun harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melindungi hak mereka dan melindungi mereka dari ancaman. Pemikiran beliau yang keempat yakni kebijakan fiskal. Ibnu Khaldun adalah kontribusi negara yang mengenalkan teori pajak. Pemikiran beliau yang keempat yakni mengenai tentang kebijakan fiskal. Ibnu Khaldun adalah kontributor pertama yang mengenalkan teori pajak dalam sejarah. Beberapa ilmuwan barat seperti Arthur Lever, bahkan J.F. Kennedy, dan Ronald Reagan mengembangkan ide yang dicetuskan pada abad ke-14. Pengertian sistem kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi, manfaatnya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalis ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Adam Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi di dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Perbedaan prinsip ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis ini yaitu ada kebebasan memiliki harta secara persendirian, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, dan ketidaksamaan ekonomi. Sedangkan prinsip menurut ekonomi Islam yaitu ada kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, keselamatan sosial, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap institusi antisosial, dan yang terakhir yaitu ada kebajikan individu dalam masyarakat. Pendapat atau kritisi Ibnu Khaldun terhadap sistem ekonomi kapitalis. Kritik pedas yang dilontarkan para ahli ekonomi dan sosial terhadap sistem ekonomi kapitalisme dewasa ini adalah kiat kaburnya nilai-nilai yang melandasi munculnya sistem tersebut. Pokok permasalahannya terletak pada nilai-nilai dan buruknya yang dijadikan sebagai dasar pandangan hidup atau yang lebih tegasnya dapat disebut etika. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sebagaimana yang tertuang dalam karyanya Al-Muqaddimah cukup relevan untuk dapat menjawab persoalan tersebut. Dikarenakan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat terkait dengan objek kajian utamanya Al-Muqaddimah, yaitu tentang al-umron al-bashari atau peradaban manusia. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun sering sekali secara eksplisit maupun implisit mengkritik perilaku bermewah-mewahan suatu masyarakat yang telah maju sebagai titik balik merosotnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat atau peradaban hingga menuju keruntuhannya. Dari konteks besar pemikirannya tersebut, banyak teori-teori ekonomi yang dapat digali yang sebenarnya berpijak pada pengamatan empirisnya terhadap perilaku ekonomi berbagai masyarakat yang ditemuinya. Karena teori-teori ekonomi Ibnu Khaldun bisa dimasukkan ke dalam kategori ilmu positif atau positive economics yang didasarkan pada pengamatan empiris dengan pendekatan sosiologis. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan informasi yang relevan terkait topik yang saya bahas kali ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang menonton video saya hingga akhir. Saya ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.